Banyak yang tidak mengetahui apa itu bantuan PBIJK setelah melakukan pengecekan di website Cek Bansos yang merupakan website resmi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial untuk melihat dan mencek apakah terdaftar sebagai penerima bantuan. Apa itu bantuan PBIJK dan bagaimana cara untuk mendapatkan atau mencairkannya? Untuk lebih jelasnya saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang pada saat ini melaksanakan aktivitas. Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Para pemirsa, pada saat ini di tengah-tengah situasi yang masih dalam keadaan sulit, banyak para masyarakat itu yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah karena merasa layak dan pantas untuk mendapatkannya. Dilihat tetangga kiri kanan itu mendapatkan bantuan sosial seperti BPNT dan PKH. Pastinya pada saat itu rasa ingin menikmati ataupun ingin mendapatkan bantuan karena memang sangat diperlukan itu menjadi sebuah pemikiran yang lumrah bagi para masyarakat yang tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah sama sekali. Ya, pada saat itu banyak masyarakat itu mencari dan menggali informasi bagaimana cara mendapatkan bantuan pemerintah dan bagaimana cara mencek mendapatkan bantuan atau tidak. Ya, para pemirsa, pada saat itu masyarakat banyaknya menggali informasi baik itu dari media sosial ataupun dari pemberitaan-pemberitaan. Pada saat ini Kementerian Sosial itu sudah menyediakan laman ataupun aplikasi ataupun website untuk melakukan pengecekan bagi masyarakat apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah, yaitu melalui aplikasi ataupun website Cek Bansos. Ya, banyak masyarakat yang setelah melakukan pengecekan di website Cek Bansos itu melihat namanya tertera setelah dilakukan identifikasi itu memang betul-betul identik bahwasanya itu adalah masyarakat itu sendiri. Karena memang di aplikasi Cek Bansos itu yang bisa dilakukan pengecekan kalau sudah memiliki akun itu memang data dirinya sendiri, dan itu setelah dilakukan pengecekan tampillah bantuan yang tertera di aplikasi Cek Bansos yaitu seperti BPNT, PKH, dan PBIJK. Setelah masyarakat tersebut memperhatikan, terteralah di situ bahwasanya terdaftar sebagai penerima bantuan PBIJK dengan status ya. Ya, itu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa terdaftar sebagai penerima bantuan tetapi tidak pernah mendapatkannya? Ya, itu jika melalui aplikasi Cek Bansos. Selain itu, Kementerian Sosial juga menyediakan website untuk melakukan pengecekan, yaitu namanya juga yaitu website Cek Bansos. Di website Cek Bansos tersebut untuk melihat itu sangat mudah karena hanya cukup memilih provinsi tempat tinggal sesuai dengan KTP, kabupaten kota, kecamatan, desa, dan juga ataupun kelurahan. Berikutnya masyarakat itu tinggal memasukkan namanya sesuai dengan KTP. Jika namanya itu lebih dari satu orang, ada identifikasinya yaitu dengan melihat umur. Di situ tertera apakah umurnya itu memang betul-betul sudah sesuai dengan umur yang sesuai dengan KTP dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau hanya memperhatikan nama itu bisa lebih dari satu nama, dan itu juga bisa memungkinkan nama yang sama dan orang yang berbeda. Ya, setelah dilakukan pengecekan terteralah bahwasannya memang betul-betul masyarakat tersebut merasa yakin namanya sudah sesuai dan umurnya juga sesuai. Terdaftar sebagai penerima bantuan PBIJK. Pada saat ini yang tampil dan tertera di website Cek Bansos yaitu PBIJK periode bulan Mei 2023. Tetapi kenapa tidak pernah mendapatkannya dan apa itu bantuan PBIJK? Saya akan menyampaikan informasinya lebih jelas dan informasinya lebih lugas agar para pemirsa bisa mengetahui kenapa bantuan yang terdaftar yaitu PBIJK tidak pernah didapatkan dan tidak pernah dicairkan oleh masyarakat itu sendiri.
Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas dan informasinya lebih lengkap kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Bantuan reguler yang pada saat ini diberikan oleh pemerintah yaitu seperti bantuan BPNT, bantuan PKH, dan bantuan PBIJK. Banyak masyarakat yang melakukan pengecekan itu tidak tertera keterangannya untuk BPNT dan juga untuk PKH. Tetapi di bantuan PBIJK itu tertera keterangannya dan terteralah periode pada saat ini yang tampil adalah periode bulan Mei. Tetapi kenapa tidak mendapatkannya dan apa itu? Dan apakah itu bisa dicairkan? Nah, untuk diketahui bagi para masyarakat bahwasanya bantuan PBIJK ini adalah bantuan untuk jaminan kesehatan bagi para masyarakat yang terdaftar, yang iurannya itu setiap bulannya dibayarkan oleh pemerintah. Perlu diketahui oleh para pemirsa, biasanya untuk yang ditanggung PBIJK-nya yang dibayarkan oleh pemerintah itu biasanya yang terdaftar di kartu keluarga tersebut. Jika di kartu keluarga tersebut terdaftar 6 anggota rumah tangga, 6 anggota rumah tangga itulah yang dibayarkan iuran PBIJK-nya setiap bulan. Pada saat ini untuk PBIJK iurannya itu sebesar 42.000 satu orang yang di kelas 3 yang ditanggung oleh pemerintah. Jika ada 6 orang, tinggal mengkalikan jadi untuk yang ditanggung setiap bulannya oleh pemerintah, yang ditanggung pemerintah sebesar 252.000 untuk satu kakak tersebut, karena di kakak tersebut terdaftar sebanyak 6 anggota rumah tangga. Itu perkiraan bantuan yang didapatkan oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Jadi bantuan PBIJK ini adalah bantuan untuk kesehatan, bantuan untuk berobat jika masyarakat itu ingin mengakses layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi PBIJK ini adalah kartu Indonesia Sehat yang bisa dicairkan jika masyarakat itu melakukan perobatan atau mengakses layanan kesehatan seperti rawat jalan maupun rawat inap. Ya, untuk rawat inap ini jika mengalami kendala sakit harus dirawat inap, diopname, ataupun bahkan dilakukan operasi, itu semua biayanya ditanggung oleh PBIJK, dalam hal ini Kartu Indonesia Sehat yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Jadi bantuan PBIJK ini adalah bantuan yang tidak ternilai ataupun tidak terhitung berapa yang bisa didapatkan atau yang bisa dicairkan. Seperti contoh, jika masyarakat tersebut mengalami penyakit yang serius yang harus dilakukan tindakan operasi ataupun tindakan perawatan yang berulang, yang itu penyakitnya ditanggung oleh BPJS, masyarakat tersebut itu tidak membayar sama sekali. Contoh seperti masyarakat yang melahirkan yang harus dilakukan tindakan operasi sesar. Biaya untuk operasi sesar itu ditanggung oleh PBIJK ataupun Kartu Indonesia Sehatnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah setiap bulannya. Jadi bantuan PBIJK ini adalah bantuan yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dinilai berapa yang bisa didapatkan. Jadi itulah cara untuk mencairkan bantuan PBIJK yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dan itu tidak hanya kepala keluarga ataupun pengurus, karena bantuan PBIJK ini itu melekat kepada setiap jiwa yang terdaftar di kartu keluarga tersebut. Ya, bantuan PBIJK ini bantuan yang tidak bisa dihitung berapa jumlah bantuan yang bisa didapatkan, karena tindakan-tindakan kesehatan yang dialami oleh para masyarakat itu pastinya berbeda-beda, dan jika penyakitnya itu yang memang penyakit ditanggung oleh BPJS ataupun Kartu Indonesia Sehat, itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Ya, para pemirsa, saya menyampaikan ini agar para pemirsa bisa mengetahui dan bisa mengakses layanan kesehatan, karena memang pada saat ini untuk akses layanan kesehatan masyarakat banyak yang tidak mampu ataupun tidak sanggup untuk melakukan pembayaran. Dan untuk yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBIJK ini, itu bukan hanya
masyarakat yang penerima BPNT dan PKH. Jika tidak pun mendapatkan BPNT dan PKH, itu juga bisa mendapatkannya, dan ini yang terdaftar di dalam DTKS dan masyarakat tersebut itu sudah melakukan dicek bansos, terdaftar sebagai bantuan PBIJK. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat agar para pemirsa bisa mengetahui bahwasanya pada saat ini pemerintah itu berupaya menjamin semua bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin ataupun masyarakat yang tidak mampu. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.